Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sobat muslim, kita bersua kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Senang sekali bersama Yusuf di sini. Alhamdulillah, kita akan sama-sama kembali mendengarkan program kajian malam, kajian interaktif bersama Ustadz Aris Munandar, Hafizahullah Ta'ala, pada konsultasi hukum seputar keluarga. Dan sobat muslim, sebelum kita mulai kajiannya, ini ada info donasi dulu. Yusuf, izinkan Yusuf akan membacakannya. Donasi masker kain untuk warga dari YPIA, periode donasi 9 sampai 16 April 2020. Insya Allah akan dibagikan di sekitar kampus UGM, Padukuhan Pogung dan sekitarnya. Dana yang dibutuhkan sekitar 50 juta. Donasi bisa disalurkan ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 775-331-160 dengan kode bank 427 atas nama rekening Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta. Untuk konfirmasi donasi bisa ke nomor 0822 2597 9555 dengan format konfirmasi nama, pagar, domisili, besar donasi, tanggal transfer, rekening tujuan, dan nama, pagar, domisili, pagar, besar donasi, pagar, tanggal transfer, pagar, rekening tujuan, pagar, donasi masker, pagar. Dan baru itu adalah info donasi masker kain untuk warga yang direncanakan oleh YPIA. Sekian info dari Yusuf, sobat muslim. Dan sobat muslim, kita sedang berada pada program acara kajian malam. Insyaallah ta'ala kajian interaktif kembali bersama oleh guru kita, Ustadz Aris Munandar, Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, ini juga kita Yusuf infokan bahwasanya kita ditemani teman-teman media kita lainnya. Kali ini ada teman-teman media kita yang melihatkan diantaranya ada AFN, lalu ada media Sunnah Jalan Pasti TV, yang ketiga ada Fastabikul Khairat Lumajang, lalu ada Mumtaz, lalu yang kelima ada Sahabat Muslim TV, yang keenam ada Surabaya Mengaji. Dan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar konsultasi hukum seputar keluarga, bisa diajukan pertanyaannya ke nomor interaktif kami di nomor 0823 2727 5333. Kami ulangi 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah sobat muslim, beliau guru kita Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala telah membersamai kita di studio Hamalatul Quran Bantul Yogyakarta, dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya pada kesempatan malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Yusuf, sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih wa jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya, kembali bisa kita sama-sama melaksanakan kajian rutin kita, pembahasan konsultasi hukum seputar keluarga Ustadz. Dan langsung saja sobat muslim, karena beliau tengah bersama-sama kita, untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian seputar hukum keluarga dari Babun Nikah di kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang syarat atau klausul perjanjian dalam pernikahan. Selanjutnya di matan disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, peminha, dan di antara persyaratan dan perjanjian dalam pernikahan, surutun fasidatun, terdapat perjanjian yang surutun fasidatun, perjanjian yang tidak sah. Contoh perjanjian dalam pernikahan yang tidak sah, kanikahil mut'ati, semacam perjanjian kontrak dalam nikah mut'ah. Demikian juga perjanjian untuk menceraikan dalam nikah tahlil. Kemudian perjanjian dalam nikah
yang disebut dengan nikah syirar. Berkenaan dengan mut'ah, maka rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati awalan. Di awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bolehnya nikah kontrak. Tsumma haramaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Dan berkenaan dengan nikah tahlil, Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallila wal muhallal lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menjadi pelaku nikah tahlil dan lelaki yang diuntungkan dengan sebab nikah tahlil. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tadi matan Manhajus Salikin yang kita baca. Kemudian selanjutnya penjelasan berkenaan dengan hal ini. Maka kita akan membahas tentang surutun fasidaton, klausul perjanjian dan poin-poin perjanjian yang batal dalam akad nikah. Dan perjanjian yang batal atau klausul perjanjian yang batal dalam akad nikah itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah klausul perjanjian yang batal dan menyebabkan batalnya akad nikah. Nah, contohnya yang pertama yang tadi telah kita baca di matan Manhajus Salikin adalah nikah mut'ah alias nikah kontrak. Sebenarnya mut'ah dalam bahasa Arab artinya menikmati sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan nikah kontrak dalam hal ini, dalam nikah mut'ah dalam hal ini adalah nikah kontrak. Ayat tazawwaja al-mar'ata ila ajalin. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sampai batas waktu tertentu, semisal 1 bulan atau semisal sampai berakhirnya liburan musim panas atau yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya membolehkan nikah mut'ah, kemudian mengharamkannya selamanya saat penaklukan kota Mekah. Maka dan nikah mut'ah ini sebelumnya tidaklah diharamkan saat perang Khaybar. Tsumma ubihat, tsumma hurimat, kemudian dibolehkan, kemudian diharamkan yang terakhir saat penaklukan kota Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah. Sehingga pengharaman nikah mut'ah atau nikah kontrak itu sebanyak 2 kali. Dari Arabi ibn Sabrah, sesungguhnya ayahnya radhiallahu anhu yaitu Sabrah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat penaklukan kota Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah. Sang ayah bercerita, kami tinggal di Mekah selama 15 hari. Kami tinggal di Mekah 15 Thalathina baina lailatin wa yaumin, 15 hingga 30 malam dan siangnya. Fa'adina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa, dan pada awalnya saat penaklukan kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan nikah kontrak. Falam akhruj hatta haramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah aku keluar dari kota Mekah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Adapun hadis-hadis yang secara zahir menunjukkan bahwasannya nikah kontrak diharamkan di saat perang Khaybar tahun 7 Hijriah, maka
maka hadis-hadis tersebut isinya menggabungkan antara pengharaman keledai dan pengharaman nikah kontrak. Dan yang betul perang Khaybar adalah sikon keluarnya pengharaman daging keledai, bukan nikah kontrak. Ya, intinya wastaqara ijma'u ahli sunnah ala tahrimi nikahil mut'ati. Ya, yang jelas terdapat kesepakatan ahlu sunnah, pada akhirnya terdapat kesepakatan di antara para ulama ahlu sunnah haramnya nikah mut'ah atau nikah kontrak, terlepas dari apakah ada pengharaman dua kali, yaitu saat perang Khaybar kemudian saat Fathul Mekah, ataukah pengharaman nikah kontrak itu cuma sekali saat penaklukan kota Mekah. Yang jelas pada akhirnya ahlu sunnah sepakat kalau nikah kontrak hukumnya haram. Ya, nikah kontrak statusnya adalah zina dengan kedah pernikahan. Ya, maka perjanjian kontrak kita hanya nikah selama sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan saja, maka ini adalah perjanjian yang batal dan menyebabkan batalnya akad nikah. Kemudian nikah perjanjian yang batal dan membatalkan akad nikah yang kedua adalah nikah yang disebut dengan nikah tahlil. Itulah akad nikah, menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai 3 oleh suaminya dan dinikahi oleh lelaki yang lain dengan tujuan nanti mau diceraikan supaya halal dan bisa kembali kepada lelaki yang pertama. Ini disebut dengan nikah tahlil, nikah sebagai upaya supaya dia bisa halal ya, dengan lelaki yang pertama. Ya, nikah tahlil hukumnya haram, bahkan salah satu dosa besar, karena Nabi SAW melaknat pelakunya dan lelaki yang diuntungkan dengan nikah tahlil ini. Dan nikah tahlil ini adalah nikah sampai batas waktu tertentu. Nanti dinikahi cukup sebulan atau 2 bulan saja ya, pasangan lelaki yang pertama. Oleh karena itu maka nikah tahlil ini sangatlah mirip dengan nikah kontrak. Kemudian nikah pernikahan yang perjanjian di dalamnya adalah terdapat padanya perjanjian yang batal dan menyebabkan batalnya akad nikah adalah nikah syirar. Dalam bahasa orang Arab, syirar mana asalnya adalah mengangkat atau meninggikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah syirar. Maka nikah syirar adalah muharramun bil ijma', nikah yang diharamkan dengan sepakat para ulama. Atau sebelumnya kita kembali baca matan Manhajus Salikin. Di matan Manhajus Salikin disampaikan wanaha an nikahi syirar. Nabi SAW melarang nikah syirar, yaitu seorang laki-laki menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya dengan seseorang dengan perjanjian orang tersebut akan menikahkannya dengan perempuan yang di bawah perwaliannya. Maka nikah silang, ada A dan B, masing-masing punya misalnya adik perempuan. A menikahkan B dengan adik perempuannya dengan syarat B menikahkan A dengan adik perempuannya. Dan nikah syirar ini satu hal yang haram dan dilarang, terutama wala mahra bainahuma, manakala tidak ada mahar dalam pernikahan 2 orang ini. Wa kulluha ahaditsu sahihatun, dan semuanya yang tadi telah hadis-hadis yang disinggung yang disampaikan adalah hadis-hadis yang sahih.
Ya, maka nikah sighar itu gambarannya adalah nikah silang. Dan tadi telah disampaikan oleh penulis Manhajus Salikin bahwasanya dalam nikah sighar itu tidak ciri khas nikah sighar itu tidak ada mahar. Sehingga bisa dipahami dari perkataan di matan Manhajus Salikin, jika ada mahar maka akad nikahnya sah. Namun ada pendapat yang kedua dalam masalah ini yang mengatakan nikah sighar itu tidak sah meskipun ditegaskan adanya mahar dalam dua pernikahan itu. Karena ini adalah pernikahan yang menyebabkan terzaliminya pihak perempuan. Dan di antara yang menegaskan yang memilih pendapat ini bahasanya meskipun ada mahar nikah sighar itu tidak sah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala, dan di antara alasannya adalah dar'anil mafsadati, untuk mencegah keburukan dan kejelekan. Ya, maka nikah sighar itu ada dua macam. Ya, nikah sighar itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikah silang, yang di sini ada unsur pihak perempuan atau perempuan yang di bawah kewalian itu dipaksa untuk nikah. Adiknya si A dipaksa agar mau nikah dengan B. Adiknya si B dipaksa agar mau nikah dengan si A. Kemudian dinikahkan secara paksa tanpa ada mahar. Di pernikahan ini tidak ada mahar, di pernikahan itu juga tidak ada mahar. Ya, kalau nikah sighar dalam bentuk semacam ini, maka ini yang disepakati haramnya. Namun jika nikah sighar ya, itu ada mahar, ya, pernikahan ketika A menikahkan B dengan adiknya ada mahar. Ketika B menikahkan A dengan adiknya juga ada mahar. Maka kalau ada mahar, ya, ulama berselisih pendapat apakah ini nikah sighar yang haram ataukah tidak. Tadi telah kita sampaikan pendapat yang terpilih adalah hal ini tetap haram dengan alasan karena ini adalah jalan menuju kezaliman terhadap pihak perempuan, yaitu pemaksaan. Maka akan ada unsur pemaksaan, si A memaksa adiknya agar mau menikah dengan si B dan sebaliknya. Namun perlu diketahui jika tidak ada pemaksaan dan ini terjadi kebetulan, maka tidak mengapa. Jadi kebetulan A dan B berkawan, kemudian A kenal adiknya B, B kenal adiknya A, kemudian ternyata cocok, senang, kemudian ya, atau bahkan direncanakan, yuk kita jadi keluarga. Ya, saya kenalkan dirimu dengan adikku, ya, mudah-mudahan cocok. Akhirnya dikenalkan dan cocok. Maka A, B yang CS ini, yang udah kawan akrab ini, mau lebih mengakrabkan hubungan dengan adanya hubungan perkawinan di antara mereka tanpa ada unsur pemaksaan. Kalau tanpa ada unsur pemaksaan, maka tidak mengapa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, klausul perjanjian dalam pernikahan yang kedua adalah klausul perjanjian, ya, klausul perjanjian yang tidak sah. Yang kedua adalah itu klausulnya terlarang namun tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Ya, definisinya adalah klausul perjanjian yang bertentangan dengan konsekuensi dengan tuntutan syariat. Ya, di antaranya misalnya seorang perempuan mau dinikahi
sebagai istri yang kedua dengan syarat suami nanti akan menceraikan istri yang pertama. Atau kemudian istri dinikahi dengan perjanjian namun mau tidak mendapatkan tidak mendapatkan warisan. Maka contoh perjanjian-perjanjian semacam ini, inilah perjanjian yang bertolak belakang dengan ketentuan syariat. Nah, ini perjanjian yang hukumnya haram, namun akad nikah tetap sah. Maka manusia, ya orang yang membuat klausul perjanjian tidak boleh memubahkan apa yang Allah haramkan, tidak pula mengharamkan apa yang Allah mubahkan. Jika itu sampai keluar jadi perjanjian, maka jadilah klausul perjanjian itu membatalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang batal maka klausul perjanjian buatan manusia itu sendiri. Demikian pula manusia tidak boleh menggugurkan apa yang Allah wajibkan. Maka akad nikah dalam hal ini sah, sedangkan klausul perjanjiannya itu batal menimbang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma syartin laisa fi kitabillah, semua perjanjian yang bertentangan dengan hukum Allah fawa batilun, maka itu adalah perjanjian yang batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun ada 100 klausul perjanjian. Karena keputusan Allah itulah yang lebih berhak dan perjanjian dari Allah itulah yang lebih kuat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan untuk perjanjian menceraikan istri sebelumnya, maka terdapat dalil khusus yang melarangnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antashhtarital mar'atu talaqa ukhtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mensyaratkan mau dinikahi asalkan istri sebelumnya diceraikan. Ya, demikian kurang lebih materi pengantar yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas materi penyampaiannya yang materi pengantarnya sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini Ustaz. Dan bagi sobat muslim semua, Yusuf ingatkan bagi yang baru bergabung, untuk yang ingin mengirimkan pertanyaannya seputar konsultasi hukum seputar keluarga atau bisa di luar tema, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor interaktif kami di nomor 0823 2727 5333. Dan Ustadz, kita ke penanya pertama Ustadz. Iya, monggo. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mempunyai sebelum menikah, saya sudah PNS, sedangkan suami masih tenaga honorer di luar kota. Semua kebutuhan sandang pangan papan saya yang penuhi saya tidak pernah menuntut materai kepada suami karena tahu penghasilannya tidak seberapa. Alhamdulillah sejak tahun 2014 suami diangkat PNS, otomatis ada penghasilan. Tapi yang jadi masalah, dia tidak pernah memberi saya nafkah seperti uang belanja dan lainnya. Dia hanya mau membiayai 2 anak kami sekolah, itu pun ketika anak masuk SMA. Dari TK sampai dengan SMP saya yang biayai. Singkatnya Ustadz, lalu beliau nanya, kadang gara-gara itu malah jadi pertengkaran terhadap keluarganya, dan keluarga saya pun dia tidak pernah memberi. Padahal orang tua yang ada hanya ibu saya dan ibu mertua. Bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Ustadz? Kadang saya juga capek menghadapinya. Mohon solusinya Ustadz. Ya, solusinya suami istri ngaji bagaimanakah aturan Islam dalam rumah tangga berkenaan dengan mengatur keuangan, berkenaan dengan nafkah. Ya, kalau kemudian mau praktis, ya ajak suami untuk ayo konsultasi kepada
ustadz yang disepakati, ya, yang diketahui bahasanya ustadz ini faham fikih, paham fikih keluarga, kemudian minta kepada beliau untuk memberikan, nanti kemudian datang, kemudian minta kepada beliau untuk memberikan pencerahan, boleh jadi ceramah 15 menit, 20 menit atau setengah jam seputar bagaimanakah manajemen keuangan keluarga dan rumah tangga. Setelah itu kemudian bertanya jawab dengan ustadz tersebut dalam keadaan dihadiri oleh dua belah pihak, suami dan istri. Ya, itu saran yang bisa kami sampaikan. Nah, Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Kita ke penanya kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah menikah dengan seorang lelaki duda. Dia sudah punya anak remaja yang sudah lumayan dewasa. Lalu saya jatuh hati dengan anak suami saya ini Ustadz. Karena hubungan saya jika berbicara dengannya juga bukan seperti ibu dengan anak, tetapi sudah sangat lumayan akrab. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, istri bapak alias ibu tiri adalah mahram selamanya. Ya, oleh karena itu ketika ada rasa yang istimewa, rasa sebagaimana rasa dan perasaan normalnya laki-laki dengan perempuan, maka ini adalah cinta yang haram. Ya, ini adalah perasaan yang haram. Wajib bagi seorang muslim untuk tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu maka yang bisa dilakukan adalah melakukan antisipasi supaya perasaan tersebut tidak berlanjut. Minta kepada suami agar dalam tanda kutip menyingkirkan anak laki-lakinya, sehingga si istri bisa lebih fokus dengan suaminya dan bisa lebih dekat dengan suaminya. Maka dan alangkah lebih baiknya kalau ada keterbukaan sehingga suami bisa siap membantu untuk mengarahkan istri ke jalan yang benar. Dan boleh jadi suami bisa lebih memperbaiki sikapnya terhadap istrinya sehingga bisa lebih dekat ke hati istri. 6. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, Ana mau bertanya, gimana caranya nasihati istri yang selalu berucap rizki suami yang kurang dengan kondisi seperti ini. Sekarang istri Ana sibuk malah online shop, kadangkala sampai malam masih sibuk cari produk atau yang lainnya. Jadi lebih kurang tadarus sama dengerin kajian. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ya, maka berkenaan dengan istri yang kurang qanaah, ya, maka di antara solusi yang bisa kita tawarkan, ya suami istri sama-sama ya dengarkan pengajian tentang pentingnya qanaah dalam hidup di dunia ini, merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangun komunikasi yang baik, yang akrab dengan istri sehingga bisa memberikan masukan kepada istri, memberikan nasihat-nasihat kepada istri. Ya. Kemudian di antara kiat yang lainnya adakan pengajian di rumah dan suami sebagai pemateri. Kemudian di antara materi yang disampaikan menyinggung tentang masalah pentingnya qanaah, pentingnya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak boros dalam belanja. Ya, dan bahasanya belanja itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar menuruti keinginan. Ya, kemudian kiat yang lainnya, doakan istri agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki dirinya dan jiwanya. Nah, Baik Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami ingatkan kembali Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya seputar konsultasi hukum seputar keluarga, Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0823 2727 5333. Baik Ustadz, kita langsung ke pertanyaan 4 Ustadz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, anak saya umur 8 tahun, sudah 2 kali mengambil uang tanpa sepengetahuan. Apakah boleh saya memukul tangannya sebagai peringatan? Mohon solusinya Ustaz, agar anak saya tidak mengulanginya lagi. Berkenaan dengan kenakalan anak, maka idealnya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukuman fisik ya, itu baru diperkenankan ketika anak sudah genap berumur 10 tahun. Masuk tahun ke-11 pakai kalender Hijriyah. Sebelum umur tersebut, ya, semestinya adalah ya senjata yang dipakai oleh orang tua adalah cerewet dan jerewet. Maka bolak-balik kemudian memberikan nasihat dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam trik. Ya, boleh jadi langsung orang tua ngasih nasihat atau minta tolong gurunya memberikan nasihat, minta tolong ya, kakeknya memberikan nasihat, atau kemudian dia punya teman akrab, kemudian kita minta tolong pada lewat orang tua teman akrab anak kita supaya menyampaikan nasihat. Demikian juga kemudian bikin adakan pengajian di rumah. Yang jadi pemateri dan pengisi adalah bapak, terutama bapaknya, dan menyampaikan tentang bagaimanakah akhlak Islam. Di antara materi kajiannya adalah bagaimanakah akhlak seorang muslim, bagaimanakah adab seorang muslim. Kemudian di sisi yang lain orang tua berupaya untuk menjaga uangnya dengan sebaik-baiknya, tidak asal naruh uang sehingga uang itu tergeletak di sembarangan tempat. Kemudian perlu diketahui, perlu ditelusuri apa yang mendorong anak ini ya, sampai mencuri. Apakah kemudian karena dia mau jajan kue-kue, maka ya, coba kemudian anak ini dipuaskan di rumah. Ibunya rajin masak, ibunya rajin bikin kue ini dan itu yang disukai oleh anaknya, sehingga anak terpuaskan dengan makanan yang ada di rumah dan tidak ada udah kenyang, sehingga tidak ada minat untuk jajan ya, di luar. Maka banyak sebab anak mencuri, di antara sebabnya adalah karena pingin jajan, disebabkan kurangnya makanan dan variasi makanan di rumah, disebabkan karena ibu malas masak. Ibu pintar masak, bikin kue ini dan itu, namun malas. Ya, lebih suka beli, lebih suka maka anak merasa kemudian tidak puas, merasa pengen jajan, dan dianggap kalau ngomong langsung nanti nggak dapat izin, akhirnya mencuri. Padahal kalau ibu itu mau masak, kemudian bikin kuenya, maka tentu kue buatan ibu bisa lebih memuaskan karena jumlahnya banyak. Jumlahnya bisa lebih banyak sehingga anak itu terpuaskan di rumah. Itu diantara kiat-kiat yang bisa kami tawarkan. Nah, Baik Ustadz, terima kasih atas kiat-kiat dan jawabannya. Kita langsung ke penanya berikutnya Ustadz. Bismillah, mau bertanya Ustadz, dulu ada teman saya yang pernah berzina dengan sesama jenis dan mereka sekarang sudah berkeluarga semua. Dan alhamdulillah sudah bertaubat dan hijrah. Apakah jika sudah bertaubat nanti di hari kiamat masih dibuka kembali di catatan amalnya? Jazakumullah khairan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal kejelekan meskipun sedikit sekali, kecil sekali, maka dia akan melihatnya meskipun dia telah bertobat darinya. Maka tobat itu tidaklah menghilangkan
tobat yang Allah terima menghilangkan hukuman. Namun menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini tidak menghilangkan catatan. Ya. Maka tetap tercatat dan akan Allah perlihatkan saat hisab, sehingga manusia itu merasa malu dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari jika dia masuk surga itu semata-mata karena karunia dan kebaikan Allah Tabaraka wa taala. Nah, Syukur Ustadz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Amin. Ustadz, dulu orang tua kami pernah memberi alat musik, meskipun hingga kini alat tersebut tidak pernah digunakan. Kami ingin sekali mengalih fungsikan alat itu. Ustadz, karena kami sangat takut dengan diantara sebab turunnya bencana dalam musik. Namun, jika hal itu belum dapat terwujud saat ini, apakah kami terus berdosa karena membiarkan alat musik tersebut di dalam rumah, Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, mengubah kemungkaran dengan tindakan real dan fisik, maka itu tentu melihat posisi dan status kita. Status anak tentu tidaklah memiliki banyak kemampuan, sehingga untuk kondisi sebagaimana disampaikan oleh penanya, maka sudah kondisi yang cukup bagus ketika anak ini sudah bisa menyingkirkan alat tersebut ke gudang, taruh yang paling pojok, paling belakang, yang paling tidak kelihatan, sehingga tidak lagi dimanfaatkan. Insya Allah demikian sudah termasuk bagian dari mengubah kemungkaran hasabal taqah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami ingatkan kembali Sobat Muslim bagi yang ingin bertanya, bisa dikirimkan pertanyaannya ke nomor interaktif kami di nomor 0823 2727 5333. Baik Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya kerja di luar kota. Beliau pulang 3 bulan sekali. Dalam 1 tahun. Dalam satu tahun terakhir, rumah tangga kita sedang ada masalah. Suami saya selingkuh dengan wanita lain. Saya sebagai istri meminta untuk diceraikan. Namun, suami tidak mau menceraikan dengan masalah seperti ini. Solusinya seperti apa, Ustadz? Jika memang suami terbukti selingkuh dalam pengertian zina, ya, maka saya sarankan untuk kepada si istri untuk segera saja ngurus hal-hal yang perlu diurus, sampaikan gugat cerai di pengadilan agama setempat. Nah, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya dan kita kembali ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Di luar tema, Ustadz mohon penjelasan akidah yang menyimpang dari, maaf tidak bisa kami bacakan organisasinya, karena mereka di tengah-tengah corona ini masih melakukan yang dinamakan huruj. Tidak sedikit kita mendengar korban corona dari sekte tersebut, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Lewati saja pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz. Nah, kita ke pertanyaan terakhir mungkin, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita mengeluarkan anak kita dari pesantren sunnah karena alasan terlalu mahal? Mohon Ustadz jawabannya. Jawabannya kalau tanya boleh dan tidak, jawabannya boleh. Ya. Karena dikeluarkan kemudian dididik di rumah, itu hukum asalnya. Anak itu dididik oleh orang tuanya dan pondok pesantren itu statusnya membantu dan mendukung. Jika ada hambatan masalah biaya dan yang lainnya, maka kembali kepada orang tua, ya, tarik anak, didik anak dengan baik, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Nah, demikian kurang lebih yang bisa kita sajikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita, Ustadzuna Ustadz Aris Munandar, Hafizahullah Ta'ala, yang kembali pada malam hari ini mengisikan kajian malam konsultasi seputar hukum keluarga, yang mana